Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian terakhir, Sekutu. Suara kelam masa lalu, sebuah kisah dari Mas Teguh Falvi @QWERTY. Ini dia, bagian terakhir di Fakta Sejarah. Tapi sebelum itu saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'an. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, selengkapnya. Tiba-tiba aku teringat, sebuah batu-batu berada di dekat pohon rumah bekas Teh Lasmi yang sudah aku tempati. Bud, ucapku kaget. Wajah Budi sangat kaget mendengar ucapanku. Berarti pohon besar di rumah Teh Lasmi yang sekarang aku tempati yang kata kakek arwah Nana disimpan di situ. Syarat persekutuan, Bud? Tanyaku perlahan. Budi langsung berdiri dari duduknya. Padahal baru saja aku selesai berbicara. Maaf Gam, untuk sampai urusannya ke situ bukan kapasitasku. Aku hanya tidak mau terlalu dalam masuk dalam apa yang kamu lihat di dalam tanah berem. Itu sudah keluar dari aturan dulu Bapak ajarkan, ucap Budi, langsung mencium tanganku, berjalan dengan cepat menaiki motornya. Namun tidak tahu kenapa semua gambaran di bukit sasar tanah berem seolah menyusun satu persatu yang harus aku ketahui. Keyakinan dan hatiku seolah berjalan bersamaan menyetujui soal pohon itu. Setelah menganggukkan kepalanya, Budi kembali menutup gerbang tua rumah, memberikan tanda pamit kepadaku. Pohon di rumah bekas Teh Lasmi ditandai dengan batu-batu, sementara di rumah Pak Suganda ditandai dengan kuburan. Berkaitan sekali. Atau jangan-jangan ucapku yang sudah mempunyai sedikit kesimpulan tentang Pak Suganda, mertuaku. Di sisi lain, beberapa kali terdengar suara dering handphone, bahkan getarnya sampai telingaku rasakan. Dewi, sambil perlahan membuka mata, padahal tidurku sedang lelap sekali. Halo Wi, ucapku. Gam, untung bangun. Kesini sekarang bisa nggak? Kondisi kamu gimana? Ada Teh Anggit sama Pak Wahyu juga semalam nginep, jawab Dewi. Aku melepaskan handphone di telinga. Kemudian melihat jam baru jam 3 dini hari. Bisa Wi, ini udah mendingan kok. Tadi tidur lelap banget. Kenapa Wi, kok diam? Ucapku, karena tidak mendengar kembali suara Dewi. Suara ketawa yang kencang tiba-tiba aku dengar dengan jelas, membuatku langsung terbangun, duduk di atas kasur. Sementara kakek terlihat sedang beribadah di kamar Nandang yang pintunya terbuka. Wi, Dewi, ucapku cukup keras. Gam, Bapak malah jalan bungkuk di atas kasur kamar, seperti kerasukan, ngusap-ngusap rambutnya sendiri, ucap Dewi sangat panik. Astagfirullah Pak Suganda, jawabku. Cepet ya Gama kesini. Ini hanya ada Pak Wahyu sama Pak Kadir saja di rumah, ucap Dewi semakin panik. Dewi langsung menutup telepon, sementara aku langsung berdiri, apalagi terbawa panik dengan suara ketawa yang tidak asing pernah aku dengar, namun lupa dari mana. Ada apa Gama? Tumben, ucap kakek sambil keluar dari kamar Nandang. Di rumah Dewi, Pak Suganda kerasukan kek, ucapku sambil mencari jaket di dalam tas yang sebelumnya sudah aku bawa. Baru saja kakek selesai. Pohon depan gudang, atau dari sana dari arah dapur mungkin Gam, ada anak kecil yang menunggu. Tapi kakek tidak jelas itu siapa. Bukan Nana anak Lasmi intinya, bukan, ucap kakek sambil menuangkan air ke dalam gelas. Kakek bisa tahu? Tanyaku, yang sebenarnya sudah curiga semenjak semalam Budi pamit begitu saja ketika aku mau mengarahkan obrolan ke rumah Pak Suganda. Nanti kamu bisa lebih dari kakek. Bawa masukkan ke dalam saku celana gelang genggenya, ucap kakek. Kek, satu lagi. Mengendakkan kaki kanan 3 kali. Apakah akan selalu datang, Buyut atau si Meong Hideng? Tanyaku, sambil mengambil kunci motor yang sekarang milik Nandang. Kakek sangat kaget dengan ucapanku, kemudian menggelengkan kepalanya. Selama benda yang ada di saku celana kamu puluhan tahun dengan kakek, sama sekali tidak pernah kakek gunakan, Gam. Dalam cerita, iya bisa.
Kenyataannya kakek belum tahu sedalam itu, jawab kakek. Gama langsung pamit kek, doakan Gama ya, ucapku terburu-buru sambil mencium tangan kakek. Gam, ucap kakek. Ini, pakai, inget, ucap kakek sambil menunjuk ke arah hatinya sendiri. Kakek langsung mengikuti langkahku yang terburu-buru. Apalagi semua barang-barang dalam tas yang sebelumnya aku bawa dari rumah bekas Teh Lasmi, sekarang aku bawa menuju rumah Pak Suganda, bapaknya Dewi. Baik kek, ucapku sambil menaiki motor Nandang. Motor tua segera aku nyalakan. Untungnya dalam keadaan bensin yang cukup untuk sampai rumah Dewi yang tidak terlalu jauh. Ketika keluar dari halaman rumah, kakek yang menutup gerbang terlihat kecemasan dari raut wajahnya. Aku merasa berdosa menyeret kakek pada suatu masalah atas kehendak aku sendiri atas nama keputusan. Dalam perjalanan menuju ke rumah Dewi, beberapa kali handphone berbunyi kembali. Sambil melepaskan satu tangan, aku melihat pesan masuk dari Dewi. Cepet Gam, kondisinya makin kacau. Aku hanya melihat pesan masuk itu. Kemudian aku masukkan kembali handphone ke dalam celana. Beruntungnya jalanan cukup kosong, hanya berpapasan dengan beberapa motor ataupun mobil menuju pasar kecamatanku. Cuti libur mengajar untuk pernikahan tinggal 2 hari lagi. Sementara aku harus menikmati bulan madu dengan Dewi pada suatu masalah seperti ini. Namun di sisi lain ada baiknya. Mungkin ini kado yang pencipta siapkan yang harus segera aku selesaikan. Sudah hampir setengah kurang perjalanan menuju rumah Dewi aku lalui. Apalagi kecepatan motor tuaku benar-benar aku pacu agar melaju semakin kencang. Bangunan rumah yang benar-benar megah dan luas, juga pagar yang begitu tinggi, sudah aku lihat dari kejauhan. Artinya, tidak lama lagi aku akan sampai. Motor tuaku tepat berhenti di depan gerbang. Benar saja, kata Dewi. Bahkan Pak Kadir tidak ada di pos penjagaan rumah. Aku yakin dia sudah berada di dalam. Halo Wi, ucapku. Di depannya, tunggu Gam. Pak Kadir aku suruh bukain dulu gerbang, jawab Dewi. Anehnya semakin panik. Tidak menunggu lama, Pak Kadir yang usianya hampir sama dengan kakek sudah berjalan dengan cepat ke arah gerbang. Langkahnya bahkan lebih cepat. Alhamdulillah. Ayo naik Gama masuk. Bapak di kamarnya Den, ucap Pak Kadir sambil membuka kunci gerbang. Biar bapak saja yang masukin. Sana nak Gama masuk. Tinggalin kuncinya, jawab Pak Kadir yang sudah bercucuran keringat di bagian wajahnya. Aku hanya mengangguk, lalu mengingat di mana kamar Pak Suganda berada. Kembali berjalan dengan sangat cepat. Assalamualaikum, ucapku karena pintu utama rumah sudah terbuka lebar. Aku berjalan masuk, sementara aku masih sangat hafal kamar Dewi dan Teh Anggit sebelah kanan rumah yang satu baris menuju dapur. Sementara Pak Suganda dan Bu Mulyani sebelah kiri. Gudang itu, ucapku sambil melihat jam hampir pukul 4 kurang. Aku langsung dibuat kaget. Lagi-lagi gudang yang memiliki gagang pintu yang megah itu tiba-tiba bergerak kembali. Sama halnya saat pertama kali aku masuk ke dalam rumah ini. Sangat perlahan gerakan gagang pintu itu, namun tidak kembali lagi ke atas, hanya diam di bawah, yang artinya pintu gudang itu akan terbuka. Nafasku kembali tidak tenang. Tatapanku fokus dengan apa yang aku lihat. Benar saja, di bawah sinar cahaya ruangan tengah rumah mewah dan megah ini, pintu gudang terbuka. Aku dibuat sangat kaget. Pak Suganda keluar dengan menarik rambut seorang anak kecil berambut panjang. Anehnya, tanpa suara sama sekali. Dari kejauhan saja aku melihatnya. Harusnya anak kecil yang ditarik rambutnya itu bisa berteriak sangat kencang. Perlahan langkahnya bukan hanya menarik, berganti jadi menyeret. Detak jantungku semakin kencang. Apalagi darah di lantai sudah berceceran begitu saja, diseret ke arah dapur. Gama, suara seorang perempuan tiba-tiba ada di belakangku. Suaranya sangat pelan masuk ke dalam telingaku. Astagfirullah, ucapku keras sambil membalikan badan. Ini aku yang lebih dulu. Itu aku Gama, sambil menunjuk ke arah Pak Suganda yang masih menyeret rambut anak kecil itu. Gama, suara seorang perempuan tiba-tiba ada di belakangku. Suaranya sangat pelan masuk ke dalam telingaku. Astagfirullah, ucapku keras sambil membalikan badan. Ini aku yang lebih dulu. Itu aku Gama,
sambil menunjuk ke arah Pak Suganda, masih menyeret rambut anak kecil itu. Seluruh badanku tiba-tiba diam mematung. Pandanganku seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Anehnya, aku malah melihat sosok Teh Anggit yang berdiri di belakangku dengan wajah yang sangat pucat. Aku pastikan berkali-kali. Sementara Pak Suganda sudah berbelok menuju dapur dengan tetap sama menyeret anak kecil itu. Kenapa malah Teh Anggit, kakak pertama Dewi? Sambil terus memandang dari wajah pucatnya, matanya terlihat sembab dengan kantung mata yang sangat hitam. Gam, kok malah kayak patung sih Gam? Ucap Dewi sambil menepuk pundakku. Maaf Wi, jawabku. Melihat apa sih keluar? Ucap Dewi sambil memperhatikan pintu rumah utama yang berukuran besar masih terbuka. Enggak Wi, yuk, di mana Bapak? Jawabku. Enggak gimana? Kamu di sini hampir 15 menit loh, semenjak Pak Kadir bukain gerbang depan. Ucap Dewi masih terlihat sangat heran. Pandanganku langsung melihat ke arah ke pintu gudang di ruangan tengah, sama sekali tidak terbuka. Padahal sebelumnya aku melihat jelas Pak Suganda keluar dari pintu itu. Benar kata Teh Lasmi, tapi aku tidak mau bertengkar karena hal-hal aneh yang tidak aku percayai sih. Ucap Dewi berjalan begitu saja meninggalkan aku. Aku sangat kaget dengan yang dikatakan Dewi. Apalagi ada nama yang selama ini selalu berurusan denganku, yaitu Teh Lasmi. Segera aku ikuti langkahnya menuju ke kamar Pak Suganda. Terlihat Pak Wahyu dan Teh Anggit menyambutku. Ibu Mulyani sudah terlihat duduk di sebelah kanan Pak Suganda, yang masih duduk dengan posisi tertunduk di kepalanya. Rambut tua berwarna hitam dan putihnya terlihat berantakan sekali. Untung sudah datang, Kang, bisik Pak Wahyu. Iya Kang, maaf telat aku datangnya. Tidak apa-apa Kang, sebentar lagi juga, sahut Teh Anggit, namun langsung terhenti. Aku langsung sadar, suara Teh Anggit sama dengan suara sosok yang menampakkan wujudnya di ruangan tengah rumah ini. Persis sekali. Dewi yang duduk di sebelah kanan bapaknya dan Bu Mulyani langsung menatap ke arahku. Pak Wahyu dan Teh Anggit yang masih berdiri di dalam kamar yang berukuran sangat luas ini. Gelang gengge yang berada di dalam saku celanaku begitu saja berubah menjadi sangat dingin. Bahkan kain celana yang menjadi pemisah antara gelang gengge dan kulit pahaku tidak bisa menahan rasa dinginnya. Tubuh Pak Suganda tiba-tiba bergetar seperti kena sengatan setrum. Aku merasakan ada sosok yang berusaha masuk ke dalam badannya. Hal ini baru aku sadari kali ini. Tiba-tiba sepulang dari Bukit Sasar, semua keanehan yang bisa aku lakukan datang begitu saja tanpa alasan. Sebentar lagi juga jadi Kang kerasukannya Bapak, ucap Teh Anggit melanjutkan ucapannya yang barusan terhenti. Pak Suganda berdiri dengan kepala yang masih tertunduk, berjalan perlahan sama dengan apa yang Dewi katakan di telepon sebelumnya. Jalannya bungkuk, baru beberapa langkah melihat ke arah Bu Mulyani dan Dewi. Harusnya teriak seperti wanita, seperti barusan, ucap Pak Wahyu. Dalam hatiku sudah membaca semua ayat-ayat amalan. Gelang gengge di saku celanaku semakin terasa dingin. Tiba-tiba Pak Suganda berjalan dengan cepat ke arahku sambil posisi bungkuk, sama dengan nenek tua di Bukit Sasar Tanah Berem. Dewi, Bu Mulyani, Teh Anggit dan Pak Wahyu langsung terdiam. Begitu juga aku yang kaget dengan gerakan cepat Pak Suganda. Jangan ikut campur, bisik Pak Suganda di dekat telingaku. Suara perempuan, persis sama dengan suara Teh Anggit, sambil kakinya bercincit. Pak, teriak suara yang aku kenal dari kejauhan. Teh Lasmi dan Pak Gali berjalan ke arah kamar. Persis sekali teriakan Teh Lasmi sama dengan ketika pertama kali aku mendengarnya di gerbang Bukit Sasar setelah ibadah sholat maghrib. Astagfirullah, ucap Pak Wahyu langsung berjongkok. Tiba-tiba badan Pak Suganda terjatuh begitu saja, yang membuatku kaget. Jatuhnya ke bagian belakang.
sehingga bagian kepalanya terbentur ke lantai kamar. Semua orang langsung panik, termasuk Teh Lasmi dan Pak Galih. Hanya aku saja yang masih berdiri, melihat sekian detik kejadian barusan. Apalagi suara perempuan barusan masuk ke dalam telingaku jauh berbeda dengan suara nenek tua yang selalu datang kepadaku. "Sudah, tidak usah," bentak Teh Lasmi kepadaku, disusul oleh tatapan tajam Dewi. Apalagi sebelumnya hal di luar nalarku sudah Dewi katakan, membuatku bingung. Hampir semua orang yang ada langsung melihat ke arahku. Aku berdiri kembali. Pak Wahyu dan Pak Galih, kedua suami Teh Lasmi dan Teh Anggit yang membawa badan Pak Suganda dipindahkan ke atas kasur. Hanya tatapan aneh saja, seperti sebuah rasa kasihan yang Bu Mulyani berikan kepadaku. Sebetulnya, membuat perasaan itu yang biasa Umi berikan, pertanda. Di sisi lain, Gam, jujur, aku gak paham-paham apapun. Tapi jangan sampai kamu datang ke dukun hanya untuk memenuhi penasaran kamu saja terhadap keluarga istrimu, ucap Dewi sangat kesal. Hah? Apa maksudnya itu? Jawabku sambil mengikuti langkahnya masuk ke kamar. Sementara di kamar Pak Suganda hanya ada Teh Lasmi, Pak Galuh dan Ibu Mulyani saja. Teh Anggit keluar sama halnya denganku. Setelah setuju gantian menjaga Pak Suganda, Teh Lasmi yang bilang, ucap Dewi sambil duduk di atas kasur. Aneh kamu ini, Wi. Buktinya apa sih? Kok malah nyalahin aku yang gak tahu apa-apa? Gak tahu apa-apa sama sekali loh aku, jawabku cukup keras kepada Dewi. Dari dulu kan kamu masih curiga sama keluarga aku kan, Gam, yang melakukan pesugihan, ah? Jawab Dewi tak kalah keras. Anehnya, mengulangi apa yang sudah aku ketahui sambil mengelus-elus rambutnya berkali-kali. Apalagi memang dari awal, semenjak aku pergi dan Dewi bersama Teh Lasmi, pasti sudah dicekoki hal-hal yang akan membuatku bertengkar dengan Dewi. Benar kan, Gam? Bentak Dewi keras. Aku langsung duduk di sebelah Dewi. Anehnya Dewi langsung bergeser. Sementara suara dari gelang gengge sudah berbunyi 2 kali. Kring-kring. Padahal aku merasakannya di dalam saku celana, sama sekali tidak bergerak. Anehnya geseran posisi duduk Dewi malah makin menjauh dariku, yang membuatku yakin di dalam badan Dewi sudah terpengaruh oleh ilmu Teh Lasmi. Mata Dewi tiba-tiba tajam melihat ke arahku. Pergi, keluar, bentak Dewi. Barulah sekarang suara nenek tua itu aku dengar. Aku hanya mengangguk sambil semakin cepat membaca ayat-ayat dalam hatiku. Sudah dikelilingi, ucap Dewi sambil tersenyum menakutkan ke arahku. Sambil tangannya terus memainkan rambutnya, kepalanya perlahan menunduk. Aku segera berdiri menyimpan tas yang aku bawa. Tatapan dan senyum Dewi masih ke arahku. Dengan tiba-tiba aku bergerak cepat, menindih badan Dewi, menutup mulutnya agar tidak berteriak kencang. Bahkan mata Dewi yang aku lihat hanya tersisa putihnya saja. Seperti suara benda jatuh di belakangku. Seketika mata Dewi terpejam begitu saja. Langsung aku menarik selimut. Setelah membenarkan posisi tidur Dewi yang sudah aku pastikan benar ada pengaruh dari kekuatan ilmu Teh Lasmi yang sekarang sudah satu rumah denganku. Perasaan cemas dan was-was aku rasakan sambil duduk dan berpikir hal apa lagi yang akan aku lakukan di rumah ini. Apalagi kabar Teh Lasmi bukan sembarang orang yang sudah dikatakan kakek Dudui, Mang Idim, Budi, bahkan Indra. Kembali aku ingat sekarang. Tiba-tiba gagang pintu kamar bergerak begitu saja ke bawah. Aku melihatnya dengan jelas. Apalagi kamar Dewi dan gudang yang menjadi kecurigaanku selama ini tidak terlalu jauh, membuat perasaanku yang baru saja tenang kembali kaget. Kakak, aku langsung kaget. Kemudian seketika menjadi tenang. Si Meong Ucing Hideng sedang berjalan ke arahku. Jalannya terpincang-pincang.
Segera aku berdiri dan menutup kembali pintu kamar, bahkan menguncinya langsung. Si Meong tidak lagi melihat ke arahku, langsung loncat dan berdiam di dekat badan Dewi. Sama halnya ketika Dewi kerasukan di rumah bekas Teh Lasmi, membuatku sedikit tenang. Apalagi sekarang tidak semua kejadian aneh aku sangkutkan pada logika. Setelah beberapa pengalaman di rumah dan di Bukit Sasar aku dapatkan. Jaga Dewi ya, ucapku sambil mengelus kepala si Meong. Sudah beberapa lemari aku buka, mencari sajadah di kamar Dewi. Namun sama sekali tidak aku temui, karena memang ada musola di dekat dapur. Yang tadinya aku tidak mau meninggalkan Dewi dalam keadaan seperti itu. Namun setelah melihat bagaimana si Meong ucing hidung terus melihat ke Dewi di atas kasur, aku putuskan untuk keluar kamar, untuk berwudu dan berzikir, apalagi hanya hal itu yang bisa aku lakukan. Kecil baginya, apapun juga, percaya, yakin, lalu lakukan. Mataku langsung bergerak, tanganku memegang kedua telinga sambil mencari di mana suara itu berasal. Kecil baginya, apapun juga, percaya, yakin, lalu lakukan. Suara yang seolah menjadi jawaban akan ketakutanku pada Teh Lasmi dan Pak Suganda, juga kebingunganku sekarang harus berbuat apa. Setelah menarik nafas sangat dalam, mencerna semua ucapan sederhana barusan, namun menambah keyakinan kepada Pencipta, ku kecup kening istriku Dewi, penuh dengan perasaan dan cinta. Doakan aku, Wi. Mau bagaimanapun, kamu, aku percaya doa istri sama halnya dengan doa ibu, sebegitu mujarabnya. Aku berjalan perlahan setelah memastikan dan percaya pada si Meong dalam keadaan pintu kamar tidak terkunci, semuanya akan baik-baik saja. Apalagi sedari tadi terus aku panjatkan, meminta perlindungan darinya yang maha. Aku sudah melewati kamar Teh Anggit, kemudian kamar Teh Lasmi yang dekat dengan dapur. Aku masih ingat ketika hari pertama masuk ke rumah ini, Dewi menjelaskan semua ruangan yang ada. Bisa begini, panasnya sampai terasa, sambil perlahan melewati ujung tembok kamar Teh Lasmi. Ruangan dapur sudah menyala semua lampunya, sama halnya dengan ruangan lainnya yang ada di rumah ini. Berbalik keadaannya seperti di rumahku. Jika jam segini semuanya masih gelap. Hah? Pak Suganda? Aku sangat kaget dari kejauhan. Aku melihat Pak Suganda duduk bersila di sebelah nisan kuburan. Yang aku ketahui dari Dewi adalah kuburan adiknya Pak Suganda satu-satunya. Aku terus berjalan ke arah musola yang baru aku sadari memang berada lurus dengan pohon tua yang sebenarnya pernah aku lihat di Bukit Sasar. Pohon yang waktu malam kemarin bisa bergerak sendiri dalam penglihatanku, tidak tahu dalam keadaan sadar ataupun tidak saat itu. Setelah batas suci aku injak, pandanganku tidak lepas ke arah pohon tua. Tiba-tiba dalam kamar gudang yang sebelumnya memang tidak pernah menyala lampunya, kini aku lihat terang. Beberapa kali bayangan bergerak dari yang cepat sampai yang lambat, bahkan lebih lambat, terlihat dari cahaya yang keluar dari kamar gudang itu melalui jendela. Padahal anehnya dalam jendela aku yakin memiliki gorden, sama halnya dengan kamar Dewi. Pak Suganda sama sekali tidak melihat ke arah gudang, tetap sama dari kejauhan melihat ke arah nisan itu. Namun kini apa yang aku lihat benar-benar di luar dugaanku. Dari balik pohon besar dan tua itu, keluarlah anak kecil yang aku lihat di Bukit Sasar. Nana, anaknya Teh Lasmi. Namun yang membuatku kaget kedua kalinya, keluar lagi berjalan dengan pelan anak kecil. Keduanya sudah berdiri di belakang Pak Suganda yang masih bersila. Tiba-tiba secara bersamaan Pak Suganda dan kedua anak kecil itu melihat ke arahku. Pak Suganda berdiri dari duduk silanya setelah ditepuk oleh salah satu anak kecil sebelah kiri, berjalan ke arah di mana aku sedang berdiri. Semakin cepat jalannya, apalagi dari jarak aku berdiri dan pohon besar itu cukup jauh. Namun semakin mendekat, wajah Pak Suganda sama dengan Nana yang aku ingat di Bukit Sasar, malah lebih hancur. Apalagi cakaran bintang di pipinya masih berlumuran darah dengan wajah yang pucat
dengan daging-daging yang masih mengelupas. Sama halnya dengan dua anak kecil. Gam, astagfirullah. Mau subuhan malah melamun. Ini bentar lagi loh. Untung ada Gama, jadi saya ada imamnya buat sholat, ucap Pak Wahyu sambil berdiri di dekatku. Kaget aku, Kang. Maaf, jawabku. Dari dapur, saya lihat Gama melamun. Lihat ke arah kuburan itu. Saya awalnya sama, Gam. Pernah punya tanda tanya besar pada keluarga Anggit ini. Apalagi, sudah 4 tahun belum memiliki momongan, ucap Pak Wahyu sambil duduk. Malah aku sedang mengingat kejadian kepala nenek tua yang kepalanya lepas dari tubuhnya setelah kena cakaran binatang besar di atas tanah berem Bukit Sasar. Apa barusan si Meong yang melakukannya? Melamun lagi kamu, Gam. Tapi tidak apa-apalah, wajar. Apalagi baru 1 minggu kurang menikahi Dewi, ucap Pak Wahyu. Aduh, maaf Kang, sekali lagi. Masih aneh aja lampu gudang menyala barusan, jawabku. Oh ya, tumben ya. Tuh udah waktunya, Gam. Yuk berjamaah subuhan. Sudah, jangan mikirin hal itu. Dulu juga awal pernikahan, Pak Suganda pernah keceplosan soal Anggit ternyata kembar. Tapi yang satunya lagi meninggal gitu. Tapi sudahlah, gimana lagi. Belum aja kali dikasih kepercayaan sama yang di atas, ucap Wahyu. Hah? Kembar, Kang? Maksudnya, Kang? Tanyaku benar-benar kaget. Apalagi Dewi tidak pernah cerita hal ini. Iya, Pak Suganda pernah bilang. Tapi pas saya tanya ke Anggit, malah tidak tahu apa-apa dia. Soalnya tidak pernah cerita Bu Mulyani dan Pak Suganda juga. Jadi mungkin keceplosan 4 tahun belakang gitu. Saya anggap memang tidak ada kembar-kembarnya gitu itu. Tapi anehnya, dulu selalu curiga sama kuburan itu. Untungnya keburu pindah rumah. Dan yakin aja itu hanya kecemasan saya yang tidak penting saat itu. Kasihan biar Gama juga tidak mengalami kecemasan yang sama dengan saya dulu. Tadi lihatnya jadi inget dulu saya pertama di rumah ini. Ayo, saya duluan ambil wudhu ya, ucap Pak Wahyu sambil melentingkan celana tidurnya dan meninggalkan aku masih berdiri. Lagi-lagi aku dibuat tidak percaya dengan ucapan Pak Wahyu, suaminya Anggit barusan. Apalagi Anggit, anak pertama dari Pak Suganda, kemudian Teh Lasmi dan barulah Dewi. Kepalaku mengangguk perlahan, seperti sudah menyimpulkan sedikit yang selama ini aku cemaskan. Setelah melihat sosok Pak Suganda di Bukit Sasar, berada di samping kakek tua berambut panjang itu. Jika semua yang datang adalah pertanda, jadikan semuanya jalan untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan aku mengingat ucapan Pak Wahyu barusan baik-baik. Setelah selesai berjamaah dengan Pak Wahyu, aku merasa cukup tenang sekali. Walaupun beberapa hal yang diketahui datang bertubi-tubi kepadaku, bahkan dengan sangat cepat waktunya. Biasanya saya sendiri kalau di rumah ini di sini, Gam. Pak Galih sama Pak Suganda, ya begitu. Sayang musolanya bagus, jarang dipakai, Gam, ucap Pak Wahyu sambil bersalaman denganku. Begitu ya, Kang? Malah saya baru tahu. Oh ya, soal barusan yang akan katakan, terima kasih banyak. Saya jadi tahu juga kenapa saya seperti tadi melamun ke pohon tua dan kuburan itu, ucapku. Bukan karena Anggit kembar kan, Gam? Jawab Pak Wahyu. Tiba-tiba yang seperti punya kecurigaan kepadaku. Kemudian pergi duluan keluar dari musola. Bukan pastinya, Kang. Saya mending memilih dan belajar seperti Akang saja, jawabku. Mencari aman, padahal jelas aku kebalikannya, ucapan Pak Wahyu. Sangat penasaran hal itu. Baguslah, Gam, mending seperti itu, lebih aman, jawab Pak Wahyu perlahan. Namun yang aku rasakan tentunya sama sekali berbeda dengan yang dikatakan Pak Wahyu. Apalagi kata aman. Kata aman ini cukup membuat aku semakin yakin pada suatu hal. Bu, ucapku, menyapa Ibu Mulyani berpapasan denganku saat aku tiba di depan kamar Dewi. Langkahnya terlihat sangat lelah sekali. Harusnya sudah dari dulu nak Gama menikahi Dewi, ucap Bu Mulyani perlahan. Maaf Bu, Gama tidak paham, jawabku.
Apa selama di rumah bekas Teh Lasmi dan kejadian semalam Gama tidak paham juga? Ucap Bu Mulyani. Aku langsung berpikiran satu hal yang membuatku selama ini mengembangkan kecurigaan pada Bu Mulyani. Nanti ibu akan bicara panjang. Benar ternyata selama ini ikhtiar ibu. Sudah, sana masuk. Ucap Bu Mulyani berjalan kembali meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan tentang maksud ucapannya barusan. Masih tidak berubah posisinya. Sambil melihat ke arah si Meong, aku duduk di sebelah Dewi, lalu membacakan semua yang sudah menjadi amanah yang kakek Dudui berikan kepadaku. Apalagi perjalanan dalam setiap kejadian sudah membuatku cukup percaya akan semua hal. Dalam setiap ucapan hatiku, gerakan jari-jariku, sampai ucapan di mulutku, sambil mata terpejam, aku perlahan menerjemahkan maksud ikhtiar yang ibunya Dewi katakan, yaitu Bu Mulyani barusan katakan. Kemudian teringat kembali tatapan sedihnya ke arahku ketika aku dibentak Teh Lasmi di kamar Pak Suganda. Malah yang kemudian muncul bayangan dadaku yang sakit ditekan-tekan oleh seseorang, kemudian memuntahkan darah banyak sekali. Tapi tidak ada ketakutan sama sekali yang aku rasakan karena si Meong hitam mengusap-usap kepalaku. Gam, ucap Dewi di sampingku. Wi, jam berapa? Jawabku perlahan membuka mata. Aku semalam gak sadar, Gam. Seingat aku kamu mengusap kepala sama rambut aku. Tahu-tahu subuhanku telat banget, ucap Dewi. Aku hanya mengangguk sambil menikmati elusan tangan Dewi. Iya, semalam ketiduran kamu. Wajar sih capek ngurusin bapak ya, jawabku. Yuk bangun, udah jam 10 pagi nih. Teh Lasmi sebelum berangkat nganterin bapak berobat nunggu kamu, ucap Dewi. Kenapa memangnya? Tanyaku. Soal sekolah kamu nanti, Gam. Katanya mendadak membatalkan sekolahnya itu. Tapi 2 hari lagi untung masih bisa mengajar di sekolah kemarin. Cuti nikahan kita habis gitu aja kan, Gam? Ucap Dewi. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Belum rezekinya kali, Wi, jawabku. Tapi aku mau masih tinggal di rumah sana. Ya sudah, tidak apa-apa, Wi. Aku bisa berangkat dari rumah sana juga kok, ucapku sambil perlahan bangun, sambil mencari di mana si Meong Hideng karena sudah tidak ada. Terlihat Dewi sangat bahagia sekali dengan jawabanku. Walaupun aku sudah paham sekarang, Dewi orang yang mudah kerasukan sosok-sosok alam lain. Tinggal aku berpikir nanti menjaganya saja. Apalagi di rumah bekas Teh Lasmi, semuanya belum selesai. Di sisi lain, nah, untung sudah bangun. Ini, Gam, kemarin Teteh lupa. Dewi juga. Ini kunci rumah di sana. Malah ada di tas Teteh, ucap Teh Lasmi sambil memberikan kunci di kamar bapak. Anehnya Pak Galih malah tersenyum begitu saja kepadaku sambil menjelaskan bagaimana temannya yang berubah pikiran untuk menerima aku mengajar di kota. Namun aku cukup beruntung menuruti kemauan kakek agar tidak berhutang budi pada Pak Galih. Baik, tidak apa-apa Teh, Pak. Lagian dari rumah sana masih dekat kok ke sekolah. Biasa Gama mengajar itu dekat, jawabku sambil menerima kunci. Namun cukup kaget dalam satu gagang kunci yang aku terima. Kunci dapur sudah menempel bareng dengan kunci kamar. Kejadian aku menerima dari Mang Idim. Kemudian aku coba buka. Saat itu beruntung kakek datang. Namun tiba-tiba bulu pundakku berdiri begitu saja. Benar kata kakek, Teh Lasmi sudah tahu semuanya, ucapku dalam hati, sangat cemas. Namun aku berusaha tetap tenang. Pak Suganda terlihat sudah terbaring. Matanya tidak berani melihat ke arahku sama sekali. Bahkan seperti sangat ketakutan kepadaku, memberikan kode ketidaknyamanannya aku berada di dalam kamar ini. Tidak apa-apa, Wi. Kalau kamu mau balik ke rumah sana hari ini juga, Teteh di sini kau urusin bapak. Kasihan Gama, nanti harus siap-siap kembali mengajar, ucap Teh Lasmi. Aku dan Dewi melihat jelas anggukan kepala Pak Suganda, yang mungkin Dewi rasa sangatlah aneh baginya. Namun untuk aku setelah kejadian subuh tadi dan tahu siapa Teh Lasmi, cukup paham.
Iya teh, kalau begitu Gama izin pamit juga sekalian sama ibu, jawabku. Bu Mulyani hanya mengangguk saja. Tapi aku yakin ucapannya tadi pagi tidak sembarangan dikatakannya kepadaku. Sikap Pak Gali sekalipun aku sudah sangat mengerti. Ternyata sangat licik. Teringat kejadian yang dilakukan Dendi pada Indra pagi itu. Sementara itu di sisi lain, aneh Teh Lasmi itu, ucap Dewi sangat kesal sudah berada denganku di dalam mobil. Sudah, mungkin bagian Teh Lasmi yang jaga bapak sama Teh Anggit, jawabku. Kemarin minta kamu datang ketika bapak kerasukan. Sekarang udah kamu di rumah malah suruh pulang, ucap Dewi. Walaupun aku tidak tanyakan kenapa semalam Dewi mengatakan soal Teh Lasmi, karena aku sadar itu bukan Dewi sepenuhnya. Mau ke Umi dulu gak Gam? Tanya Dewi. Sudah, kita pulang dulu saja. Lagian banyak hal yang harus aku siapkan Wi, untuk nanti balik ke sekolah, jawabku. Padahal dalam pikiranku sedang menerjemahkan semua kejadian semalam di rumah Pak Suganda yang sangat cepat. Semua yang ingin aku ketahui seolah datang begitu saja. Gam, malam pas kamu pergi ya, aneh sekali aku ingatkan ya, masuk ke rumah bareng Teh Lasmi sama Pak Galih. Tapi aku tiba-tiba tidur aja gitu Gam. Baru banget aku sengantuk itu loh, ucap Dewi. Sementara mobil yang aku kendarai sudah hampir sampai. Terus Wi, apalagi yang kamu rasakan? Tanyaku sambil kembali membaca ayat amalan dalam hati, sambil memegang tangan Dewi yang tidak biasa aku lakukan ketika mengendarai mobil. Kasihan sih, aku dengar anak-anak tangis sih Gam, kayak mimpi atau nyata. Tapi gak bisa aku pastikan tuh, jawab Dewi sambil wajahnya seperti ketakutan namun berusaha mengingatkan. Ya masih dalam pengaruh, ucapku. Dari kejauhan motor Budi terlihat keluar dari halaman rumah, kemudian berpapasan denganku. Bahkan aku benar-benar pastikan bahwa itu Budi. Namun Budi tidak melihat atau tidak kenal dengan mobil yang aku gunakan. Barusan kayak Budi anaknya Mang Idim Gam, kamu lihat? Tanya Dewi. Mana Wi? Aku gak lihat sama sekali Salah lihat kali. Kalaupun iya habis dari mana? Ucapku pura-pura tidak melihat Budi. Padahal aku sudah pastikan itu Budi. Iya kali ya, sama aja motornya terus perawakannya pas aku ketemu di rumah Umi loh kemarin sama, jawab Dewi. Rumah yang membawaku pada suatu masalah yang semakin dalam sudah terlihat indah dari luar. Hijau-hijau rumputnya dan segala aura bangunan klasik zaman dulu menjadi suguhan mataku saat ini. Walaupun aku tidak menyangka dari rumah inilah semua berawal. Sesampainya di rumah aku langsung memberikan kunci kepada Dewi agar Dewi masuk duluan, karena aku melihat jejak kotor sandal di halaman depan. Lah, ini sudah ada 2 kunci Gam, ucap Dewi yang baru menyadari ada kunci dapur. Oh, itu kunci dapur Wi. Aku gak tahu sih. Tadi menerima begitu saja dari Teh Lasmi pas di rumah bapak, jawabku. Dewi hanya mengangguk saja, langsung membuka pintu rumah. Oh, dari pohon belakang, ucapku sambil mengangguk. Ayo Gam, teriak Dewi. Segera aku masuk ke dalam rumah. Auranya jauh lebih berbeda ketika pagi-pagi sebelumnya. Tidak jarang bulu pundakku terus berdiri, apalagi bau-bau bunga aku cium sangat tajam. Anehnya, Dewi terlihat biasa saja. Handphone aku mana Wi? Mau telepon Padi dulu, orang sekolah, ucapku memberikan alasan. Aku ingin langsung bicara dengan Mang Idim. Oh, ini nah bener Gam, sudah lama kamu tidak kasih kabar ke sekolah. Tidak apa-apa, nanti aku bantu tanya-tanya teman aku di sini. Siapa tahu ada sekolah yang deket ya dari rumah, ucap Dewi sambil tersenyum memberikan handphone. Bahkan baru beberapa menit di dalam rumah, di pagi hari menuju siang, ketidaknyamanan langsung aku rasakan. Apalagi di dalam gudang yang sempat waktu itu ingin aku buka. Sudah terdengar bisikan-bisikan banyak sosok-sosok di dalamnya. Suara yang sama ketika di tanah berem. Assalamualaikum, Mang Idim, ini Gama, ucapku. Nah Gam, sebentar, Amang menepi dulu, susah sinyal ini. Baru aja sampai bukit ini, jawab Mang Idim, terdengar cukup kaget.
yang memang terdengar olehku suara angin yang cukup kencang. Gimana nak Gama? Semalam Amang dan kakek habis-habisan, untung Budi bisa diandalkan, ucap Mang Idim. Maksudnya Mang, Gama gak paham. Tadi Budi terlihat keluar dari rumah bekas Teh Lasmi Mang. Ini Gama udah di rumah lagi, ucapku. Alhamdulillah. Tidak terbayang kalau sampai semalam telat. Itu perintah kakek nak Gama. Semalam Budi berjaga di rumah itu, melakukan hal yang diperintahkan kakek Nagama. Nanti malam Budi datang lagi, tapi hati-hati di dalam rumah Nagama, ucap Mang Idim sangat kencang. Baik-baik Mang, jawabku singkat, karena suara Mang Idim mulai tidak jelas. Karena aku juga tahu betul di bukit menuju rumah kakek, sinyal jaringan memang sulit sekali. Tiba-tiba telepon terputus begitu saja. Padahal aku belum sempat menanyakan siapa nenek tua yang dimaksud Mang Idim. Juga penjelasan semalam Mang Idim sampai menginap di rumah kakek. Semuanya bisa bertepatan. Sambil kembali masuk ke dalam rumah dengan memikirkan hal yang terjadi malam itu di rumah kakek. Kok aku dengar Mang Idim Gam? Tadi ngobrol sama siapa? Ucap Dewi keluar dari dalam gudang. Di belakangnya sudah berdiri seorang anak kecil sangat cantik sekali. Membuatku langsung terdiam. Padahal belum 5 menit Mang Idim menyuruhku hati-hati. Itu si kucing Gam, lihat ada lagi, ucap Dewi. Namun tiba-tiba pintu gudang tertutup sangat kencang, membuat aku dan Dewi langsung terdiam. Kucing hitam yang jalannya pincang malah menghampiri Dewi yang sudah berjongkok. Gam, ucap Dewi. Angin sudah kasih makan, kasihan kucing itu, ucapku. Mengalihkan pembicaraan, padahal aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat barusan. Nana, ucapku dalam hati. Dewi langsung melihat ke arahku, kemudian berbalik badannya melihat ke arah pintu gudang. Padahal aku nyimpen boneka aja tiba-tiba tadi ada di kasur Gam, ucap Dewi sambil mengelus si Meong. Yuk, aku masih kurang istirahat Wi, ucapku sambil berjalan ke arah kamar. Walaupun perasaanku belum benar-benar tenang. Jauh berbeda suasananya, ucapku dalam hati sambil mengelus pundakku. Semua rangkaian kejadian yang datang sudah perlahan aku susun agar menjadi sebuah kesimpulan. Walaupun banyak hal yang belum aku ketahui pasti, apalagi ucapan Mang Idim barusan. Memejamkan mata saja dengan gorden kamar yang sudah ditutup oleh Dewi tidak bisa membuatku merasa nyaman. Padahal hari benar-benar siang. Di sisi lain, kasihan Rina ya Gam. Tadi sore Rina kasih kabar Wawan kondisinya makin kritis. Sudah dibawa pulang ke rumahnya. Besok atau lusa ke rumahnya yuk, ucap Dewi sambil menyiapkan makanan di meja makan. Mungkin aku menjadi orang yang penuh dengan rasa cemas selama berjam-jam di rumah ini. Apalagi waktu maghrib sebentar lagi berkumandang. Dari tiap selesai ibadah, aku terus meminta perlindungan kepada Pencipta dan amalan tetap aku bacakan. Namun yang biasanya merasa tenang, kali ini malah sebaliknya. Boleh Wi, lagian aku belum sempat jenguk juga. Kemarin tahu sendiri keburu Umi juga sakit, jawabku sambil mengingat bagaimana pertemuan dengan Rina dan aku yakin pasti masih menunggu kabar dari aku. Nyesel ya nikahin aku, ucap Dewi tiba-tiba sambil duduk di meja makan. Tumben bilang gitu Wi, kenapa emangnya? Tanyaku. Ya kelihatan aja dari tadi pas balik lagi ke rumah ini kelihatannya tidak nyaman, jawab Dewi. Jangan berpikiran kemana-mana dong. Aku bukan tidak nyaman Wi, tapi harus nyiapin buat nanti kembali ke sekolah. Maaf ya, jadi kamu menilainya seperti itu, ucapku sambil memegang tangan Dewi. Kemudian Dewi mengangguk tidak lama tersenyum kembali. Aku sangat beruntung dengan refleks bisa memberikan jawaban agar Dewi merasa tenang, tidak berpikiran sama denganku. Gam, itu si Memeng udah kenyang juga, coba lihat Gam, tetap aja gelendotin di kaki aku, kemana-mana ngikutin, ucap Dewi. Aku langsung menundukkan kepala, melihat di bawah meja si Meong sedang dekat sekali dengan kaki Dewi. Jagain kamu itu Wi, ucapku dalam hati. Iya kan? Tanya Dewi sambil makan. Iya ya,
Mungkin kemarin di luar saja si Memeng ini. Terus kan kita nggak di rumah. Nyari-nyari deh tuh, ucapku sambil sedikit bercanda. Pergantian hari dari sore menuju malam terjadi begitu cepat. Sambil aku membantu Dewi mencuci piring dan membereskan meja makan, semua perasaan yang tidak enak di rumah kini benar-benar muncul. Mau kemana, Wi? Tanyaku. Terlihat Dewi akan berjalan ke depan. Mau ke depan, ambil kunci dapur. Biar buang sampah ke tempat kos-kosan aja kan ada drum besar. Dekat kan, tidak usah muter, buka aja pintu dapur, jawab Dewi. Jangan, udah nanti aku aja, Wi. Udah gak apa-apa, ucapku. Sangat kaget, apalagi jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. Kasihan nanti kamu capek. Sudah, mendingan ambil wudhu gih, berjamaah sama aku, ucapku sambil menyimpan piring terakhir yang baru selesai aku cuci. Dewi langsung berjalan kembali dengan si Meong yang terus mengikuti Dewi. Disusul olehku melewati gudang. Benar-benar suara tangisan jelas aku dengar. Disusul oleh tertawa banyak manusia di dalam gudang, membuatku berhenti sejenak. Apalagi hal ini baru aku dengar. Tiba-tiba terdengar seperti hentakan kuat di samping tembok di mana aku sedang berdiri. Gam, ayo, ucap Dewi yang sudah menggunakan mukena berwarna putih. Aku langsung melihat ke arah Dewi. Sosok yang mirip Teh Anggit sudah berdiri di belakang Dewi. Anehnya, mukanya kini sama dengan penampakan Nana, anaknya Teh Lasmi, semakin pucat. Tangannya menyibakkan rambut perlahan. Gam, ayo, ucap Dewi yang tiba-tiba sudah berada di dekatku, menarik tanganku. Wi, jawabku. Wanita itu masih tersenyum menakutkan sekali ke arahku, dengan wajah yang semakin pucat. Aku terus memandangnya di belakang Dewi. Gam, kenapa sih kamu lihat apa? Bentak Dewi sambil membalikkan badannya. Enggak, Wi, ayo masuk kamar, jawabku. Bahkan Dewi tidak biasanya mengusap pundaknya berkali-kali, seperti orang yang kebingungan dan ketakutan pada yang terjadi barusan. Tumben, baru pertama ngerasain takut di rumah ini, ucap Dewi sambil berjalan mengikuti langkahku. Tunggu ya, Wi, ucapku, karena melihat Dewi sudah mengamparkan 2 sajadah di kamar, sementara pintu kamar tidak Dewi tutup. Posisi kiblat menghadap jendela, artinya aku membelakangi pintu kamar. Sementara lemari besar tua yang memiliki cermin di sampingku, apalagi barusan sudah aku simpan gelang gengge di dalam lemari tanpa sepengetahuan Dewi ketika berganti celana dengan menggunakan sarung. Dari pertama tarikan nafasku sebelum mengucapkan niat ibadah sholat maghrib, sudah terasa bahwa di belakangku bukan hanya Dewi saja. Suara-suara bisikan orang-orang sudah aku dengar. 3 rakaat sudah aku lewati, diiringi nafas-nafas berat yang aku dengar dengan jelas. Namun aku yakin bukan hanya Dewi di belakangku yang seharusnya semuanya berjalan dengan perasaan tenang. Kali ini malah sebaliknya, persis sama ketika dengan Budi di gerbang Bukit Sasar. Suasana kamar seketika saja berubah. Assalamualaikum warahmatullahi, ucapku sambil menengok ke sebelah kanan dan kiri. Namun ketika berpapasan dengan cermin kamar, di samping kanan dan kiri Dewi sudah muncul perwujudan Teh Anggit, dan yang aku yakini Nana berdiri. Wajahnya sama dengan yang pernah aku temui, hancur penuh dengan darah. Kepalaku langsung berbalik ke arah Dewi yang menjadi makmum sholatku. Tiba-tiba gelang gengge dalam lemari berbunyi sangat jelas. Kring, kring, kring. Dewi menatapku kaget karena mendengar suara yang sama denganku dari gelang gengge. Gama, tolong! Teriak Dewi sangat kencang yang tiba-tiba dengan cepat dicekek oleh sosok yang mirip dengan Teh Anggit. Tiba-tiba lemari terbuka begitu saja. Aku melihat dari cermin besar yang bergerak di dalam kamar sudah dikelilingi sosok yang benar-benar pernah aku lihat di gerbang Bukit Sasar sebelumnya. Wi! Bentakku sambil berdiri, tidak tahu kenapa satu hentakan kaki kananku ketika berdiri cukup keras ke lantai. Dari lemari, raungan berat seperti harimau aku dengar dengan jelas. Dewi tiba-tiba tergeletak begitu saja ke arah samping. Sosok-sosok yang sebelumnya aku lihat seketika mundur dari badan Dewi, termasuk sosok yang menyerupai Teh Anggit. Si Meong berjalan masuk ke dalam kamar
dengan terpincang-pincang diam di sebelah Dewi. Sementara itu, "Pak Gama, Pak!" terdengar suara Pak Galih di depan rumah. Dengan sangat cepat aku mengangkat badan Dewi, masih menggunakan mukenanya. Aku baringkan di atas kasur. Hal yang sama terjadi lagi. Si Meong langsung meloncat, diam di sebelah badan Dewi. "Tunggu Pak, sebentar!" teriakku kencang, sambil berjalan cepat ke ruang depan. "Pak, baik-baik saja kan? Barusan saya dengar suara Ibu Dewi teriak," ucap Pak Galih sangat cemas. Ketika pintu baru saja aku buka. "Alhamdulillah Pak." "Oh, barusan itu kepleset saja Pak, tapi baik-baik saja. Maaf ya Pak, jadi terganggu," jawabku berusaha tenang. Padahal cukup kaget. Ternyata teriakan Dewi sampai terdengar ke kosan belakang rumah. Syukurlah, tadi Teh Dian yang ngetuk kamar saya. Apalagi kan sudah 2 hari Hendra tidak pulang. Dendi bahkan sudah jarang pulang. Kata Hendra sih ada program apa gitu di kampusnya, ucap Pak Galuh. "Oh, lagi pada sibuk ya Pak?" jawabku yang berpikiran bahwa Dendi sengaja menghindar setelah kejadian pagi itu. "Iya Pak, syukurlah. Soalnya takut kayak kejadian malam itu terulang lagi. Apalagi malam kemarin. Aneh, searea halaman belakang seperti mencekam gitu Pak. Padahal Teh Lasmi dan suaminya pada nginep," jawab Pak Galih. Sekalian pamit kembali ke kosannya. Segera aku kunci kembali pintu dengan cepat berjalan ke kamar. Walaupun suara ketukan di dalam gudang sudah benar-benar aku dengar berkali-kali, namun sama sekali berusaha aku abaikan. Tuk 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 tuk. Dewi masih terbaring di atas kasur. Si Meong terus melihat ke arahku. Walaupun aku tahu betul apa yang selanjutnya akan aku lakukan, bersila di sebelah badan Dewi, membacakan ayat-ayat amalan yang sudah aku hafal, perlahan sampai mata terpejam. Setelah mengetahui ceritanya dan mendengarkan suara kelam masa lalu itu, "Sudah, tuntaskan saja, semakin berbahaya," ucap seseorang yang pernah sama berbisik ketika aku di Bukit Sasar, yang aku yakin itu adalah Buyut Rusdi. Nafasku semakin tidak tenang. Perlahan, sangat sesak aku rasakan. Seperti ada tangan-tangan kasar yang sedang memegang badanku. Namun tiba-tiba terasa si Meong malah duduk di pangkuan silahku. Disusul dengan suara gelang gengge yang kembali berbunyi di dalam lemari yang sama sekali belum aku tutup. Perlahan kepalaku mengangguk seolah paham dengan bisikan kakek tua barusan. Suaranya sama berat dan serak sekali. Nafas Dewi yang sekarang aku dengar semakin tidak tenang. Andai kata mataku terbuka, mungkin puluhan sosok makhluk dari Bukit Sasar sudah mengelilingi aku. Apalagi dari tadi bulu pundak dan dadaku kembali sakit. Tiba-tiba aku merasakan mual. Dadaku seperti ditekan sesuatu. Pasti muntah ini. Sambil mengingat sebuah mimpi ketika di kamar Dewi di rumah Pak Suganda. Raungan binatang besar yang sudah aku dengar barusan kini kembali masuk ke dalam telingaku. Apalagi tiba-tiba berat si Meong dalam pangkuanku terasa berat sekali. "Buyut!" Seketika mataku terbuka. Anehnya si Meong dengan ukuran yang sama dalam pangkuanku, namun mual yang aku rasakan dan rasa sakit di dada tidak bisa aku tahan. Dengan refleks aku muntah di samping kasur berkali-kali. Darah, sambil bau amis yang bukan hanya dari muntahanku sekarang aku cium. "Hah!" ucapku sambil berusaha mengatur nafas. Tiba-tiba jam yang aku lihat sudah jam 9 malam. Padahal aku rasakan baru sebentar. Benar sama dengan Bukit Sasar, ucapku berusaha mengelap keringat dan beberapa sisa muntahan darah di mulutku. Baru saja aku akan berdiri untuk mengambil kain lap. Tiba-tiba terdengar kembali pintu depan diketuk. "Pak Galuh, ada apa lagi?" ucapku sambil berjalan dengan lemas. Bahkan tenagaku terkuras cepat begitu saja. Kucing hitam yang aku lihat kembali pada posisinya semula. Diam kembali di samping Dewi. "Sebentar Pak," ucapku sambil merasakan nyeri di dada. Semakin terasa sangat sakit. Aku tahan agar tidak kembali muntah. "Gimana Pak? Ada apa lagi?" ucapku karena gorden pintu tidak aku buka. Sama halnya seperti barusan. "Gam, cepat minum ini." Aku baru tersadar Budi sudah berdiri di depan pintu. Wajahnya sangat cemas. Segera aku terima botol yang Budi berikan. "Terima kasih Bud," ucapku. "Habiskan."
Di pertemuan aku pertama denganmu, sama memberikan air dalam botol ketika orang-orang menyangka aku orang gila, ucap Budi. Air dalam botol yang Budi berikan aku habiskan langsung sekali teguk sambil mata terpejam. Dingin langsung aku rasakan. Itunya, darah di mulutnya suruh labut, kasihan, ucap seorang nenek-nenek. Aku yang kaget langsung membuka mata. Sudah duduk di kursi seorang nenek tua berpakaian kebaya warna hijau, lusuh dengan kain yang menutupi kepalanya. Bagian punggungnya seperti menggendong boboko atau bakul yang diikat sarung bermotif berwarna hitam corak emas. Umurnya mungkin lebih tua dari kakek Dudui. Tenang, sudah jangan kaget, ucap Budi tegas sambil menepuk pundak aku. Bud, Dewi sedang dalam keadaan terbaring. Semua seperti sama ketika aku di Bukit Sasar Tanah Berem, ucapku. Nenek tua yang belum aku ketahui namanya seperti kaget dengan ucapanku barusan. Padahal aku melihatnya sedang memperhatikan halaman rumah, seperti orang yang sebelumnya pernah datang ke rumah ini. Sudah tenang, aman. Kalau bukan Kilang Samana, melalui bantuan pencipta alam dan segala isinya ini Gam, mungkin kamu sudah harus mati dari kemarin malam ketika berada di rumah Suganda, ucap Budi sambil berjalan dan duduk di sebelah nenek tua. Nenek tua seperti heran, terus-menerus memperhatikan aku dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ini Nini Isut, nenek tua yang sudah 2 kali menolak ajakan aku datang ke sini Gam. Seperti tidak percaya kamu bisa keluar dari Bukit Sasar untuk memastikan dan melepaskan kutukan persekutuan itu, ucap Budi perlahan. Gamani, Dikjaya Dikunaga Amani, saya anaknya Umi Esi nih, cucunya kakek Dwi nih, ucapku sambil mencium tangannya. Nenek tua yang baru aku ketahui namanya yaitu Nini Isut malah menundukkan kepalanya ketika aku mencium tangannya. Sekarang mak percaya Jalu, semua cerita kamu benar, tidak beda jauh dengan cerita ibu emak. Ketika bercerita siapa Kilang Samana, emak ini para haji yang dulu membantu mengeluarkan anak Teh Lasmi, ucap Ni Isut sangat tegang sekali. Seketika di ketawa anak kecil kecicikan sudah aku dengar. Budi dan Nini Isut terlihat saling bertatapan karena kaget. Sudah biarkan, Dewi aman di dalam, sudah ada yang jaga. Lanjutkan Ni, ucap Budi. Badanku terasa sangat dingin sekali. Ni Isut kemudian melepaskan sarungnya, mengambil seperti dedaunan dari dalam boboko. Daun-daun yang sudah terlihat mengepal itu lalu dimasukkan ke dalam mulut dan digigitnya. Akhirnya, ucap Budi sambil menghembuskan nafas panjangnya setelah melihat apa yang dilakukan Ni Isut. Menggigit daun-daun. Kenapa itu Bud? Ucapku heran dengan tingkah Ni Isut. Biarkan, tunggu Gam, itu sedang nyepah. Daun sirih yang digigit, ucap Budi. Aku hanya mengangguk, apalagi teringat kebiasaan almarhumah nenek istri kakek Dudui. Pernah beberapa kali aku melihatnya dulu. Nini datang ke sini atas jaminan, bukan meminta perlindungan kepada kamu Gama. Perlindungan kepada pencipta melalui sebuah anugerah yang diberikan kepada buyut kamu puluhan tahun. Dari zaman ibu Nini yang melahirkan anak pertama, Suganda, sampai kelahiran anaknya Lasmi, Nana. Ampun, apapun yang terjadi selanjutnya, setidaknya beban amanah sudah akan Nini katakan, ucap Ni Isut perlahan, matanya melihat ke arahku. Lalu Budi pun menyahut, Ni, aku ke dalam dulu. Kalau tidak, bisa sangat berisik ini Ni, sahut Budi sambil mengeluarkan sesuatu dari kain dari sakunya. Baik Ni, Gama akan dengarkan. Lagian semuanya harusnya sudah jelas Ni, ucapku, mengingat Pak Suganda dan Teh Lasmi di Bukit Sasar. Nini Isut hanya mengangguk, menatap tajam ke arahku. Tatapannya penuh keyakinan. Apalagi malam dengan gelapnya yang pekat hitam dan juga angin membuat suasana rumah berkecamuk. Suara tertawa di dalam berganti dengan tangisan-tangisan. Lahirnya Nana, anaknya Teh Lasmi, sudah tidak normal. Suganda keji, hanya menyuruh Nini membantu proses mengeluarkannya saja. Setelah itu, di kamar sana, ucap nenek menunjuk ke arah gudang.
Rasa sakit di dadaku kembali terasa. Namun dalam hatiku amalan sudah perlahan aku bacakan. "Lalu Ni?" tanyaku semakin memperhatikan ucapan Ni Isut. "Lalu, sebuah ritual aneh Suganda lakukan. Setelah Nini membereskan semua peralatan yang sebenarnya untuk memandikan anak, dibawa keluar melalui dapur. Yang nenek dengar dibawalah ke pohon besar itu. Bu Mulyani menangis. Suganda sudah berhasil mencuci anak dan menantunya sendiri sebagai syarat meneruskan perjanjian," ucap Nek Isut. Sementara itu kubrak, terdengar seperti hantaman seseorang yang mengenai tembok di dalam rumah. Aku hanya mengangguk, apalagi ucapan Nek Isut seperti menambah sangkaan buruk aku pada yang sudah terjadi. "Harusnya Gama sudah tahu hal ini," tanya Nek Isut. "Sudah Nek, bahkan maaf, apa Pak Suganda melakukan hal yang sama juga pada anak pertamanya Nik?" tanyaku perlahan sambil mengabaikan keadaan Budi dan Dewi di dalam rumah yang sudah terdengar semua suara aneh. "Persekutuan dengan mereka tidak ada yang menguntungkan, Gam. Suganda melahirkan anak kembar Anggit yang selamat. Sisanya bernasib sama dengan Nana. Ini pantangan yang seharusnya tidak nenek ceritakan. Namun karena tekad Jalu, Idim, dan kakek Dudui, Nini sudi menanggung semuanya," ucap Nek Isut sambil mengunyah daun sirih di mulutnya. Sekali dilepaskan kembali, aku langsung teringat ucapan Pak Wahyu, suami Anggit, yang pernah berkata hal serupa. Karena Pak Suganda pernah keceplosan berbicara hal itu pada Pak Wahyu. Jadi, ini teguran keras. Hidup yang mengutuk Suganda tidak pernah mempunyai cucu lagi. Agar semuanya menjadi adil. Bukankah sakit tuduhan persekutuan melekat pada Lasmi? Namun itu belum sebanding, Gam. Mudah-mudahan tidak lebih daripada itu. Tapi setelah begini mungkin kejadian buruk akan cepat menimpa Suganda dan Lasmi, ucap Nek Isut perlahan. "Jadi Ni, Gama akan merasakan hal yang sama seperti Teh Lasmi?" tanyaku, sementara nafasku benar-benar sesak. "Harusnya tidak, Gam, kalau..." ucap Nek Isut terputus. Budi perlahan berjalan keluar dari rumah. Wajahnya seperti orang yang habis kena pukul benda tajam, biru sekali. "Bud, ayo Nik, cukup, pulang," ucap Budi. Keringatnya sangat banyak, nafasnya sama sesaknya denganku. "Katakan Nik, kalau apa?" ucapku sangat panik. "Kalau kamu habisi persekutuan itu, tidak akan lepas ikatan dengan Suganda dan Lasmi. Tapi setidaknya mereka tahu dengan siapa berurusan," ucap Nek Isut sambil berdiri, terburu-buru kembali mengingat kain di badannya. "Satu pesan kakek kamu." "Hentakan," ucap Budi berbisik kepadaku. "Bud, di dalam lihat saja Dewi dan kucing hitam sudah dikelilingi sosok di dalam gudang. Cepat, sebelum diseret ke pohon tua. Aku tidak bisa menahannya lagi, Gam," bentak Budi sambil mendorong badanku agar segera masuk ke dalam rumah. Nek Isut langsung menyeret tangan Budi sekuat tenaga agar pergi dari halaman depan rumah. Aku langsung masuk ke dalam dengan dada yang seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Terlihat pintu gudang sudah terbuka. Bau amis darah sudah aku cium sangat tajam masuk ke dalam dua lubang hidung. Semakin mendekat ke arah kamar, pintu dapur bahkan anehnya sudah terbuka, padahal kuncinya masih aku ingat menempel di pintu depan. "Dewi!" teriakku sambil berlari ke arah kamar. Dewi sudah tidak ada di atas kasur. Spraynya penuh dengan darah, warna yang sama dengan bekas muntahanku. "Astagfirullah," ucapku. Sudah terlihat sosok yang menyerupai Teh Anggit melambaikan tangannya ke arahku, namun terlihat sangat jijik dengan wajah berlumuran darah. "Astagfirullah, a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq." "Pohon tua belakang," ucapku sambil perlahan mundur keluar dari kamar. Kemudian berlari dengan cepat ke dapur, melewati pintu. Dadaku benar-benar semakin sakit. Aku memegang bibir, sudah keluar cairan darah dari mulutku. "Wi, Dewi!" teriakku cukup kencang. Anehnya Teh Dian dan Pak Gali yang tidak terlalu jauh sama sekali tidak ada yang keluar dari kamar kosannya. Di bawah gelapnya malam ini, berbarengan dengan angin-angin yang cukup kencang, kakek tua yang pernah aku lihat di pohon Tanah Berem, Bukit Sasar, sudah berdiri bersama Pak Suganda dan Teh Lasmi.
juga mata-mata merah yang sekarang terlihat wujudnya hampir sama tingginya dengan pohon di halaman belakang rumah bekas Teh Lasmi ini. Dewi terus berjalan, masih mengenakan mukena yang penuh dengan darah, mungkin bekas muntahannya, diikuti oleh langkah kucing hitam yang terpincang-pincang jalannya. Namun, ketika aku sudah dekat dengan Dewi, kucing hitam itu berhenti. Suara tertawa banyak sosok aku dengar dengan jelas sekali, apalagi halaman belakang sangat luas sekali. "Wi, sadar Wi, ayo kembali ke rumah Wi," ucapku sambil memeluk badan Dewi. Kakek tua dengan rambut panjang menutupi setengah wajahnya. Terlihat bayang-bayang olehku tersenyum. "Dewi akan bersama kami. Langsa mana bukan apa-apa. Nyawa kamu akan jadi pengikut kami bersama anak satu darahnya. Dagingnya Dewi, resiko yang sepadan. Ikut campur urusan kami," ucap kakek tua yang berdiri dekat pohon. Terdengar jelas olehku, padahal jaraknya masih setengahnya lagi, masih jauh. Aku sudah tidak tahan lagi menahan sakit di dada. Mual yang paling aneh aku rasakan, efek serangan. Akhirnya aku muntah kembali, lebih banyak mengeluarkan darah, sehingga badan Dewi terlepas dari pelukan aku. Dewi kembali berjalan, apalagi sosok yang menyerupai bapak dan kedua kakaknya sudah melambaikan tangannya. "Dewi!" teriakku sangat kencang, melawan rasa sakit di dada, sambil mengingat pesan kakek yang disampaikan oleh Budi. Seketika, aku menghentakkan kaki 3 kali ke tanah. Bahkan kakiku terasa sakit, saking kerasnya tenaga terakhir yang aku miliki. Suara raungan binatang besar, meong atau harimau besar kembali aku dengar. Sama halnya ketika berada di Tanah Berem, Bukit Sasar. Getaran di tanah aku rasakan, seperti halnya gempa. Kaki binatang besar mengarah ke arah pohon dengan cepat. Semua sosok yang berada di dekat pohon besar kena cakar tajam. Aku melihatnya samar-samar karena masih menahan sakit. Sambil kedua kali raungan keras aku dengar, bahkan terasa gendang telingaku seperti akan pecah. Dewi sudah tergeletak di atas tanah. "Buyut," ucapku. Sebuah usapan tangan hangat mengarah ke pundak dan bagian punggung. Sementara itu di sisi lain, "Cuci saja Ndra, biar tidak ada curiga kejadian malam ini." "Baik bah, ini kek." Terdengar olehku suara-suara orang yang tidak asing masuk ke dalam telingaku. "Jangan dipaksakan, sudah tahan." "Kakek," ucapku. Badan lemas terasa bergetar ketika terasa sebuah air masuk ke dalam tenggorokan. Terdengar juga olehku, seperti barang-barang yang sedang diseret-seret dari luar kamar. "Besok juga Dewi akan sadar. Mukenanya kamu cuci Ndra." "Mang Idim," ucapku perlahan dengan mata yang masih terpejam. "Habiskan Gam, lalu paksakan untuk buka mata kamu," ucap kakek. Segera kembali aku rasakan sebuah air masuk ke dalam tenggorokanku. Sekuat tenaga aku buka mata, diikuti semua ingatan kejadian di halaman belakang. "Kakek," ucapku yang terbaring di bawah kasur, sementara Mang Idim sedang menyelimuti badan Dewi. "Sudah tenang," ucap kakek. "Barusan pasti akan menguras banyak tenaga. Wajar badan kamu lemas," jawab kakek lagi. Aku kembali mengingat kejadian wujud kedua kali buyut. Padahal gelang gengge tidak aku bawa sama sekali. Namun setelah kakek jelaskan bagaimana gelang gengge itu bisa bekerja, aku cukup paham, walaupun tidak aku ikut sertakan logika. Indra dan Budi berbarengan masuk ke dalam kamar sambil memberikan aku minum. Budi langsung membuka bagian belakang bajuku, melakukan hal yang sama ketika di rumah. "Pak," ucap Indra sambil mencium tanganku. "Bagaimana kakek dan Mang Idim bisa sampai sini?" tanyaku. "Kakek dibonceng Indra, Mang Idim bareng Budi," ucap kakek. "Kek, izin keluar dulu," ucap Mang Idim. "Bersihkan semuanya saja Dim," jawab kakek. Kemudian diikuti oleh Indra langkah Mang Idim. Sementara Budi hanya mengangguk saja sambil memijat semua badanku. "Apa semuanya sudah berakhir kek?" tanyaku.
Yang kamu lihat barusan adalah jawaban. Keyakinan kamu yang akan membawa selanjutnya apa? Untuk menemukan Nyi Isut dan berani membawa ke rumah ini. Perjalanan dan perjuangan sangat berat. Sampai akhirnya kamu bisa bicara sebagai saksi, ucap kakek. Aku ingat bagaimana sosok kucing hitam besar seperti harimau mencakar semua sosok yang berdiri di dekat pohon setelah hentakan kaki aku lakukan. Maaf, besok juga harusnya jawaban, Gam? Ucap Budi. Bahkan kakek sangat kaget mendengarnya. Begitu, Bud? Tanya kakek. Bapak pernah bilang, ingat sekali ceritanya, Ki Langsa mana selalu meninggalkan bekas. Yang terpenting Gama dan Ibu Dewi lepas dari masalah sekutu, sekalipun urusan Lasmi dan Suganda, urusan mereka. Ucap Budi sangat pelan. Dimana kepastian itu bisa membuatku yakin, ucapku. Semua sesajen di kamar gudang rumah ini sudah aku buang, Gam. Di luar sosok mirip Nana sedang melihat ke sini, memegang boneka. Sempurnakan dengan mendoakannya saja, ucap Budi jauh lebih pelan. Aku dan kakek hanya mengangguk saja. Apalagi Budi bukan sembarangan orang, anak terakhir pemegang kuncen Bukit Sasar yang sudah banyak membantuku. Budi langsung berdiri, berjalan, berhenti di dekat pintu. Itu lihat, ucap Budi. Aku dan kakek langsung berdiri. Walaupun lemas di badan masih aku rasakan. Terlihat seorang sosok anak kecil berdiri di dekat pohon sambil memegang boneka coklat yang pernah dibawa oleh Rina. Boneka coklat yang sebelumnya sudah Dewi simpan kembali. Segala balasan dunia dan alam selanjutnya bahkan sangat adil, ucap kakek yang langsung menarik tanganku untuk segera terbaring di atas kasur bersebelahan dengan Dewi. Sementara Budi langsung keluar, bahkan melalui pintu dapur, karena berbelok ke arah dapur, bukan jalan depan rumah. Kakek duduk di sebelahku sambil mengelus kepalaku berkali-kali. Tatapan cemasnya berganti dengan senyuman berkali-kali. Semoga berhenti di kamu. Kasihan wanita di sebelah kamu itu tidak tahu apa-apa, Gama, ucap kakek. Aku hanya menganggukkan kepala saja berkali-kali sambil berusaha memejamkan mataku. Kakek akan menginap sampai pagi datang bersama Budi. Kamu tidur yang lelap ya. Pagi akan berganti dengan semua jawaban yang kamu inginkan. Untungnya semua cepat datang, Gam. Cepat kamu selesaikan. Walaupun masalah dalam hidup tidak akan berhenti karena satu kejadian, ucap kakek masuk ke dalam telingaku dengan perlahan. Kelebihannya harus kamu manfaatkan untuk menolong, Gama. Meningkatkan ibadah kepada pencipta ya, Gam, ucap kakek. Di sisi lain, mau gimana lagi, Bu? Semuanya sudah terlanjur. Bapak salah langkah. Taruhannya nyawa kita. Tapi Pak, Bu, tangisan seorang ibu malam itu terdengar sangat keras. Bahkan sampai air matanya habis. Tangisan itu tidak berhenti. Sampai semuanya turun-temurun ini akan berlanjut, Bu. Seorang ibu itu tidak menjawab lagi. Yang ibu itu ingin air matanya keluar terus-menerus. Bahkan kesalahan suaminya itu akan membawa petaka pada semua garis keturunannya. Malam di mana semuanya berawal. Lasmi, kamu harus teruskan. Sakit, ampun. Pak, sampai kapan ini? Sampai Dewi menikah. Badanku tiba-tiba terasa dingin. Dingin sekali menusuk seluruh bagian tulang-tulang yang aku rasakan. Kek, ucapku. Di depan ada ibunya Dewi. Dewi sudah bangun. Semuanya sudah kakek jelaskan. Berbohong. Taunya Dewi semalam sakit. Semua mukena dan seluruh ruangan sudah Mang Idim, Indra dan Budi kerjakan. Bersih, ucap kakek kemudian keluar kamar. Aku melihat jam bahkan sudah pagi sekali, pukul 9. Terdengar Ibu Mulyani sedang menangis sangat keras sekali. Kemudian kakek pamit kepadaku, Dewi dan Bu Mulyani. Badanku terasa jauh lebih segar. Namun mimpi semalam dengan percakapan yang sangat menyakitkan masih menyayat hatiku, masih terasa dan terbayang. Bu, ucapku sambil mencium tangan Bu Mulyani. Bapak semalam kerasukan bareng Teh Lasmi.
Badannya ketika itu lihat banyak darah, seperti cakaran binatang, Gam, ucap Dewi. Aku langsung kaget. Apalagi hal yang sama pernah aku lihat dengan jelas. Tapi terima kasih sebelumnya Ibu sama Gama. Mungkin itu sebanding dengan apa yang sudah Bapak dan Teh Lasmi lakukan, ucap Ibu Mulyani sambil mengelap matanya. Maksudnya, Bu, ucapku. Tiba-tiba kucing hitam berjalan dari ruangan tengah dengan terpincang-pincang ke arah Dewi, yang langsung Dewi pangku. Jauh sebelum Ibu menanyakan soal hubungan Dewi dan Gama, orang yang Ibu percayai ilmu agamanya tinggi dan dihormati bilang nanti juga akan berhenti di suaminya Dewi, ucap Bu Mulyani sambil menangis. Seketika aku ingat ucapan Rina sore itu, hampir sama persis. Jadi Bu, selama ini semuanya benar? Tanya Dewi. Ibu Mulyani hanya mengangguk dan menangis jadi-jadinya, sambil menyesal puluhan tahun ke belakang tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan suaminya, yaitu Pak Suganda. Selalu bolak-balik ke salah satu bukit yang Pak Suganda bilang itu adalah salah satu cara ikhtiar untuk hidupnya, untuk keluarganya. Pak Suganda dan Teh Lasmi berakhir dengan sakit-sakitan yang tidak masuk akal. Sudah beberapa kali pengobatan melalui medis dilakukan, walaupun menyarankan bahwa sakit yang dideritanya bisa menggunakan cara pengobatan lain. Pertukaran nyawa adalah istilah yang aku ketahui dan aku fahami. Ketika suami Rina sembuh, malah Pak Galih dan Dendi, saudaranya, mengalami kecelakaan parah, membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Sementara aku dibuat sibuk untuk selalu pulang dari sekolah atau untuk mengajar, menjenguk Pak Suganda dan Teh Lasmi bersama Dewi. Aneh, bekas cakaran di badan Bapak dan Teh Lasmi walaupun sudah kering tapi susah hilang, Gam, ucap Dewi. Bahkan aku sudah sering beberapa kali mendengarkan teriakan-teriakan di kamar gudang rumah Pak Suganda, membuat Ibu Mulyani pernah bilang kepadaku bahwa itu adalah sebuah balasan atas persekutuan yang sudah terjadi. Dan kisah ini tamat, selesai. Begitulah akhir Sekutu, suara kelam masa lalu. Sebuah kisah yang kita sama-sama bisa ambil pelajaran sederhana, atau ya ambil hiburan semata ya, bahwasanya dengan menduakan Tuhan, balasan akan terjadi dan akan kita alami dalam hidup maupun mati. Cerita ini semoga berkesan, walaupun banyak kekurangan dalam bentuk penulisannya. Mohon maaf, karena masih belajar memberikan yang terbaik yang bisa teman-teman nikmati. Kritik dan sarannya akan sangat senang untuk penulis selaku sebagai penulis kisah ini. Untuk informasi ya, sedikit penjelasan dari cover buku dan tulisan yang ada cakaran binatang. Untuk teman-teman yang pengen order, teman-teman masuk saja ke akun Twitternya Mas Teguh ya, @queertipping. Ya, cakaran itu gambaran bagaimana sosok Gama atau Dikjaya Dikunagama dilindungi oleh buyutnya. Dan kisah selanjutnya yang mungkin akan saya bagikan ya adalah khusus tentang Jalu atau Budi sebagai anak terakhir Kuncen Buki Sasar yang berkaitan dengan cerita masa lalu Ki Adiguna Rusdi Laksamana. Dan nanti insya Allah saya bacakan di Fakta Sejarah ya, dengan judul Leweng Sasar, membahas Tanah Berem yang sebagai tempat untuk memutus sekutu Pak Suganda ini. Dan Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Teguh Falufi @queertipping, dan tentunya tanpa teman-teman yang menyimak, kisah ini nggak mungkin saya bacakan di sini. Terima kasih banyak ya teman-temanku atas komen, like-nya, dan share-nya. Terima kasih, mohon maaf belum bisa balas satu persatu komennya. Kalian luar biasa buat saya. Terima kasih atas supportnya ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah intonasi ya. Wassalamualaikum lagi nih. Sampai jumpa di kisah lainnya. Pada mampir ya ke channel cadangan saya yang satunya. Di layar akhir ada. Dilihat dulu ya layar handphonenya. Itu tinggal sentuh saja, nanti akan menuju ke channel cadangan saya.